Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jahu bado di partanggulhon rohaku, begiun nyak kanadangol mai jadi lasma roha nasida. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Bermegah adalah merasa kagum, senang, atau bahagia karena sesuatu. Orang seringkali bermegah dengan apa yang dimiliki dalam kehidupannya. Misalnya di dalam kepintarannya, kemampuannya, kekuatannya, kekuasaannya, bahkan kekayaannya, materi yang ada padanya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kepintaran, kemampuan, kekuatan, maupun kekayaan tidak bisa dijadikan dasar untuk bermegah, karena semua itu hanya terbatas dan sementara. Semua yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan bermegah di dalam kehebatan diri sendiri. Tetapi seharusnya manusia bisa menyatakan hidup bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti suatu sikap hati yang tidak menyombongkan diri dalam apa yang dia miliki, tetapi bermegah karena apa yang dia miliki di dalam Tuhan. Orang dapat bermegah di dalam Tuhan setelah merasakan adanya kasih, keadilan, dan kebenaran yang Tuhan nyatakan, sehingga ada rasa kagum, hormat, dan memuji kebesaran nama Tuhan. Daud bermegah di dalam Tuhan, bukan karena dia bisa mengalahkan Goliat. Daud bermegah di dalam Tuhan, bukan karena dia dipilih menjadi raja. Tapi Daud bermegah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang bekerja, karena Tuhanlah yang membuat dia, yang memenangkan dia menghadapi Goliat, karena Tuhanlah yang memberkati dia sehingga dia lolos dari kejaran Saul, karena Tuhanlah yang melindungi Daud sehingga dia lolos dari Abimelek. Hanya karena Tuhan. Daud pada waktu itu berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Dia dikejar bukan karena kesalahannya, dia lari bukan karena sesuatu yang salah yang dia kerjakan, tapi karena orang-orang memuji Daud sehingga membuat hati Saul menjadi marah dan menghendaki kematian Daud. Terkadang dalam hidup kita ini ada banyak hal yang mengejar kita, yang sepertinya menyudutkan posisi kita, mempersalahkan kita. Percayalah, Tuhan menolong kita dan memberikan hikmat kepada kita untuk menghadapi semuanya itu. Jika Allah berkenan, Dia akan memberikan hidup kepada kita, sehingga kita dapat melakukan banyak hal, menyaksikan banyak hal perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyombongkan apa yang ada pada kita, menyombongkan apa yang bisa kita lakukan, menyombongkan talenta kita, tidak ada gunanya. Semuanya itu hanyalah pemberian Allah. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya talenta, kalau kita bisa melakukan kebaikan, semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Semua itu juga hanya sementara, dan sejatinya kita harus terbentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Sekalipun kita dianugerahi dengan berbagai talenta, kelebihan, kepintaran, kemampuan, kekuasaan, kekayaan, semua itu Allah Tuhan membuat
kita semakin menyadari kuasa Tuhan saja yang menjadikan semuanya itu ada. Dan bermegahlah di dalam Tuhan. Jiwa kita bermegah di dalam Tuhan ketika kita menyadari semua yang ada dalam hidup kita adalah karena kuasa Tuhan. Sahabat yang baik hati, atau sebaliknya, jika kita merasa tidak seperti orang lain yang menurut kita mereka lebih berlimpah berkat, jangan menjadi pesimis. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber berkat yang memelihara hidup kita. Sebagaimana Tuhan menjaga Daud dari kejaran Saul dan Raja Abimelek, demikian juga Allah melindungi serta menyelamatkan kehidupan kita dari berbagai ancaman. Kita adalah orang yang telah diproses, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Maka bersukacitalah sebagai orang yang rendah hati dan bermegahlah. Mari jiwa kita bermegah di dalam Tuhan. Buatlah fokus hidup kita itu adalah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kehidupan kita, suka, duka, keberhasilan, kegagalan, sehat, sakit, semua itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan saja, dan menyadari bahwa hanya Tuhan saja penolong kita yang memampukan kita menghadapi segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami, jiwa kami hanya bermegah karena Tuhan saja. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami terima, semuanya itu adalah karena seizin Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah kami tetap bersukacita. Las rohanami tung pedangol wadupi hami. Kami menjadi orang yang rendah hati karena kami bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kami dalam menghadapi segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.